Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Kohinor Channel pada episode baru lagi. Yang kesempatan ini saya ingin mengapresiasi atas messenger yang disampaikan kepada saya menanyakan bahwa tolong Pak Haji Kohinor ini dibahas mengenai penyiapan jamu atau suplemen yang biayanya relatif terjangkau, murah, tapi kualitasnya cukup baik. Dan ini juga saya sangat tersanjung karena teman-teman penggemar perkutut atau burung-burung lain juga sama ingin agar burungnya berkualitas, tetapi mungkin varian-varian dari kemampuan yang sangat berbeda. Tapi in prinsip bahwa harga yang mahal bukan berarti segala-galanya, tapi ada juga bahan-bahan yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari di dapur kita, tetapi justru kualitasnya juga tidak kalah lebih penting daripada bahan-bahan yang berkualitas mahal. Nah, episode sekarang ini kita akan bahas apa-apa saja lah, kita nanti lihat di session teknis, oke? Ini mas sekali. Ya, kita makan dulu nih. Ada penganan ini. Kalau di Jawa namanya ini mendoan. Bahannya dari tempe ya, baru dari tempe. Nah, ini penganan yang cukup memiliki gizi yang tinggi, namanya juga kalau di Jawa mendoan, kalau di Jawa Barat tipe tuh aci dan tempe. Ini makanan memiliki gizi yang sangat tinggi. Saya setiap hari harus bertemu lah nikmatnya tempe ini. Dan tempe yang saya makan ini tempe yang digoreng dengan menggunakan dilapisi dengan terigu. Maksudnya apa? Kalau langsung tempe ini digoreng, berarti ada beberapa zat kandungan nutrisi pada tempe ini akan berkurang. Tapi kalau dibungkus dengan terigu tuh masih terlihat. Lihat, ini kandungan gizinya, termasuk diantaranya adalah mikroba yang bisa kita manfaatkan. Kenapa tempe ini menjadi penting bagi kita? Nah, tadi juga saya mengungkap mengenai subscriber, mengenai pertanyaan bagaimana sih menciptakan agar burung cepat gacor, birahi dengan tingkat reproduksi yang sangat tinggi. Dan caranya banyak yang orang lupa prinsipnya bahwa burung bernyanyi, burung birahi ini diawali dengan tingginya adanya hormon testosteron pada masing-masing burung, terutama di burung-burung jantan. Burung-burungnya kan kalau tingkat hormonnya tinggi, ini juga akan meningkatkan performa burung untuk bernyanyi. Di manusia juga sama, mungkin kita juga punya anak-anak remaja lah. Pada perubahan suara dari suara kecil ke suara dewasa ini ada proses perubahan. Nah, disitulah titik kulminasi daripada perubahan testosteron pada makhluk itu menjadi dewasa. Nah, ini makanan-makanan seharian kita tempe ini harganya 2.500. Kalau kita bagi menjadi sekitar 20 potong, ini juga hanya sekitar berapa ya? Rp125. Yang selanjutnya ini terasi ya, terasi. Ini juga sama makanan yang memiliki proteinnya cukup tinggi, ini di atas 20%. Termasuk juga telur, ini ada telur bebek. Nah, ini bagaimana mengerjakan dan apa sebetulnya secara ilmiah sehingga orang pakai makanan-makanan seperti ini. Makanan-makanan yang memiliki protein di atas 20% biasanya makanan yang memiliki unsur kelezatan sangat tinggi. Harganya juga cukup mahal. Misalnya di ikan salmon, di ikan tuna, di udang, dan itu biasanya harganya mahal. Tapi juga kita bisa mengkonversi gimana sih makanan-makanan yang memiliki protein tinggi itu dengan harga yang cukup murah. Di akhirnya kita menggunakan tempe. Ini di beberapa peternaknya di daerah Jawa Timur itu banyak menggunakan tempe dan terasi. Tujuannya adalah pertama, fungsi tempe dan terasa ini adalah pertama untuk menumbuhkan tingkat hormon yang sangat tinggi. Dengan kesediaan kandungan di tempe ini adalah protein yang tinggi. Yang kedua adalah vitamin E dan vitamin B1. Dibahas pada episode yang lalu mengenai peranan B1 itu yang terkandung di dalam beras merah. Banyak orang yang banyak ngomong dengan memberikan beras merah burung cepat birahi. Sebetulnya bukan beras merahnya, tetapi kandungan vitamin B1 dan B kompleks yang lainnya yang merangsang burung cepat berbunyi. Nah, tempe ini juga sama, memiliki fungsi-fungsi untuk meningkatkan hormon testosteron. Karena apa? Unsur kandungan zincnya yang tinggi. Jadi zinc ini adalah salah satu pintu masuk untuk mendongkrak proses
peningkatan hormon testosteron pada makhluk hidup. Jadi kalau saya tadi dari pagi setiap hari minum tempe ini kan bagus juga. Ini bagus, apalagi ya, saya udah menjelang tua untuk bangkit diabetes. Nah, saya makan tempe, proteinnya tinggi, vitamin B-nya tinggi, vitamin E-nya tinggi, unsur gizinya tinggi. Kandungan protein dari tempe itu di atas 20%. Di atas 20, hampir seperti daging lah, daging, seperti telur, seperti ikan tuna, ikan salmon. Itu kan harganya mahal-mahal, tapi kalau tempe ini cuma 2.500. Nah, ini buat jamu untuk pakan burung sangat hebat. Nah, ini juga telur. Ini juga bagaimana cara mengerjakannya. Nah, ini yang harus kita persiapkan ya. Ini saya sekedar ingin meluruskan lah barangkali mengenai pendapat atau persepsi atau opini tentang para peternak. Ada yang menyebutkan jamu, ada yang menyebutkan nutrisi, ada yang menyebutkan suplemen, atau juga egg food atau suplemen food. Sebetulnya itu sama. Pada burung-burung para peternak, pemilik, penghobi burung domestik negeri kita seperti perkutut misalnya, itu lebih bangga, lebih senang dengan istilah menggunakan jamu, gitu ya, menggunakan jamu. Para burung-burung impor seperti kenari, lapet itu lebih senang dengan food suplemen atau makanan tambahan, dan mereka sudah terbiasa menggunakan food suplemen. Itu bisa dari bahannya dari telur, ekstra pudingnya dari madu dan sebagainya. Kita kalau dibutuhkan nanti saya eksplor seperti apa model pembentukan ekstra puding, dan itu perlu dilatih sehingga nanti kalau perkutut juga pakai ekstra puding dengan menggunakan telur, dengan menggunakan madu didampingi, apalagi harga millet sekarang mahal, itu sebetulnya bisa jadi pilihan ekstra puding yang dipakai oleh burung-burung lain, sama burung-burung pemakan biji-bijian. Tetapi kita ingin bahwa kalau burung domestik lebih bangga dengan menggunakan istilah jamu, kalau burung-burung impor itu lebih banyak dengan food suplemen atau makanan tambahan. Ini kita praktekkan ya. Nah, inilah boleh mau disebut makanan tambahan boleh, mau disebut jamu boleh, mau disebut food suplemen boleh, terserah, itu kan tergantung pendapat masing-masing. Tetapi ya kita ingin memberikan makanan tambahan bagi burung atau jamu burung. Pertama agar rajin bunyi lah, gacor lah, dan yang kedua ujung akhirnya kalau rajin gacor itu biasanya dengan birahi. Kalau sudah birahi orang mau kawin, sudah berkawin kan sudah anak, jadi untuk proses reproduksi. Nah, ini ada tempe ya, kita ambil ya setengah irisan dari yang ada lah. Kita berikan ini kita berikan terasi ya. Sebetulnya bikinnya sangat mudah sekali ya. Kita hancurkan, kita lumas, kan gitu ya. Kita lumaskan, kita campur. Ini kan udah halus, kita tinggal bikinnya buliran-buliran seperti ini. Nah, tinggal bikin buliran-buliran, kita masukkan tuh ke burung kita. Ini kan udah jadi, ini gampang, murah. Harganya Rp100, ditambah itu terasi senilai 300 rupiah. Ini bisa bikin jamu cepat gacor. Kalau mau ditingkatkan, mau ditambahkan, bisa pakai telur. Itu praktekkan ya, nama telur ya. Tuh, ini kan udah selesai. Nah, ya, namun yang harus hati-hati, karena memang terasi ini dibahat dari bahan yang cepat rusak, apalagi ini bisa bertahan bulanan, ini berarti menggunakan bahan pengawet. Jadi dihindarilah makanan-makanan suplemen yang banyak menggunakan bahan pengawet, karena juga akan sangat berbahaya bagi burung kita, sehingga kita akan pakai pilihan kedua. Nah, ini kan pilihan satu, ini pilihan kedua. Ini tetap bahan pertama tetap masih menggunakan tempe ya. Tempe ini kan menjadi food suplemen dengan ini telur ayam kampung. Nah, tuh masih segar kampung. Nah, kita ambil 1/4 bagian ya. Kalau ingin paket hemat murah sekali bisa pakai telur burung puyuh di tukang pasar banyak kan. Nah, kalau para pemain fitness, pemain
ini bisa menggunakan kebanyakan putih telur, proteinnya yang di putih telur. Tapi kan untuk burung ini kan sayang, kita gunakan aja termasuk kuning telurnya kan, teman telur. Atau juga mau ditambah dengan udang, nanti udang. Kalau bisa udang langsung disuapin aja ke burungnya, nggak apa-apa. Kalau udang nanti bisa dimasukkan aja ke burungnya lah. Nah ini juga sama seperti tadi, pengerjaannya lebih gampang. Nah inilah suplemen yang biasa diberikan ke burung-burung kayak kenari, black shot, burung-burung. Mereka sudah paham tentang cara pembikinan food suplemen, tapi di perkutut lebih banyak senang menggunakan istilah penggunaan jamu. Nah, kalau penggunaan tempe sama ini bisa diberikan dalam komposisi yang lebih banyak, dalam arti bisa 4 atau 5. Malah ini lebih baik diberikan juga kepada burung yang sakit. Ini sebetulnya kepada burung yang sakit caranya gini, feeding yang lebih gampang untuk burung yang sakit adalah ini. Lebih gampang kan, murah biayanya. Kalau kita punya burung yang sakit udah, ya kita lihat. Nanti kalau sudah halus gampang. Ini berikan aja ke burung-burung kita yang sakit. Kalau dengan untuk pengobatan burung yang sakit, saya biasa menggunakan cara seperti ini. Kan kita juga kalau anak kita sakit, kita dikasih rebus telur kan gitu ya, supaya cepat recovery dengan nutrisi yang baik, sakitnya bisa. Malah ini bisa juga kalau ada burungnya dicampur aja ke ya formula ini bisa ditambah vitamin. Nah, ini kan. Tuh, ini sudah bisa disuapin ke burung kita. Kita lembutkan dulu ya supaya enak kelihatannya ya. Nah untuk formula yang kedua ini lebih efektif diberikan kepada anak burung yang dalam proses pertumbuhan, karena pertama mengandung unsur yang kandungan yang terdapat di dalam tempe, yang kedua juga nutrisi dari telur, sehingga kita mengharapkan pertumbuhan burung kita ini bisa tumbuh dengan baik. Jadi ini bisa diberikan ke anak burung sambil kita pegang supaya mereka jadi jinak, sehingga tidak terlalu jadi sangat familiar dengan pemiliknya. Udah aja tangkap, masukkan satu. Ini contohnya tuh, bisa dibandingkan tuh, lihat. Kalau yang ini disarankan untuk burung yang sudah dewasa, karena kandungan terasinya lebih tinggi, jadi lebih banyak memacu hormon. Kalau yang di buletan-buletan kuning ini untuk kesehatan burung. Ini baru burung lepas sapi, berikan aja nggak apa-apa. Ini kan sudah jelas-jelas mengandung nutrisi yang tinggi ya, dan cepat mudah dicerna. Dan ini yang lebih bagus diberikan ke burung yang sakit, karena yang sakit memerlukan kelembutan di dalam proses pencernaan, sehingga langsung menjadi energi. Jadi tidak perlu mengunyah dulu. Sama kalau orang sakit juga. Kan kenapa orang yang sakit itu diberikan bubur? Karena apa? Jadi bubur itu cepat dicerna oleh tubuh, sehingga nanti bisa mempercepat recovery, pemulihan kesehatan. Ini juga sama, bisa diberikan ke burung-burung kita yang sakit atau yang masih kecil. Yang sudah dewasa juga nggak apa-apa, tapi akan lebih efektif menggunakan yang terasi itu. Nah itu yang dapat saya sampaikan. Jadi prinsipnya lah burung berbunyi itu karena birahi ya. Kalau sudah birahi ini diawali dengan kecukupan testosteron yang memadai. Testosteron itu bisa tumbuh karena pertama tubuhnya tersedianya protein yang memadai dalam tubuh makhluk itu sendiri. Dan termasuk juga harus didukung dengan unsur zinc yang sangat tinggi. Tanpa dua protein dan zinc yang tinggi, burung kita akan kekurangan testosteron. Burung-burung yang kurang testosteron itu akan menjadi burung subordinat. Ada pertanyaan, untuk menciptakan burung ordinat, tinggikanlah hormon testosteron di burung itu sendiri. Gunakan dengan cara-cara yang alamiah, tidak memerlukan obat-obat yang obatnya adalah nanti kalau perlu saya siapkan caranya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.